Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ini membaca komentar teman-teman ya. Saya uang ngumpul selalu tertendang masalah uang. Langsung lenyap sampai rasanya itu tidak bisa bergerak. Solusinya bagaimana? Lah uangmu itu untuk apa? Ya memang kalau kita melihat ya akhir-akhir ini ya teman-teman Jumat Pahing ya. Ekonomi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi wajar kalau Anda ini punya uang terus uangmu itu cepat habis, itu juga wajar. Ya. Ketika itu Anda gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok misalkan. Beli tahu, beli tempe, beli beras ya. Misalkan beras ini 5 kilo katakanlah 67 sampai 70 ribu. Itu bisa Anda makan jadi berapa hari. Coba dievaluasi gitu ya. Jadi pengeluaran Anda dalam satu hari, satu minggu, satu bulan itu Anda harus tahu. Ya. Itu Anda harus tahu. Ya. Kalau misalkan kita ini katakanlah tidak tahu, ya wassalam. Ya, seolah-olah kita boros, padahal pendapatan kita yang tidak cukup ya. Contoh ya, sekarang ini semua pada naik teman-teman ya. Listrik kemarin juga naik. Ya, naiknya tidak kaleng-kaleng, 100%. Ya, loh ya. Kemarin kan dapat bonus ya, separuh harga. Ya, habis dapat bonus dikembalikan. Sekarang dikembalikan. Ibarat itu ya harus koyo dia kali ya gitu. Sekarang ini ya coba kalau kamu sekarang bayar listrik mesti mudah, tidak mungkin tidak mudah. Ya, listrik saya ini tidak tak pakai loh ya, itu naiknya sampai 100%. Ya, April kemarin ini kita akan mudik ya, hampir 20 hari mudik. Nah, pemakaian listrik kan berapa ya? Ya, tapi cuma 10 hari. Ya, tapi ya kenyataannya listrik naik. Ya, belum lagi PBB naik 100%. Coba bayangkan. Ya, kalau kita tidak meningkatkan pendapatan kita, yo minus yang muncul gitu ya. Kita akan minus. Enggak plus, tapi kita akan minus. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini katakanlah kenapa kok pendapatan saya ini tiba-tiba kok cepat habis? Ya karena semua serba mahal. Kebutuhan juga semakin meningkat, kebutuhan air, bayar gas, ya beli gas ya misalkan. Terus apa lagi? Iuran itu semua macam-macam. Coba Anda total pengeluaran Anda dalam satu minggu, satu bulan itu Anda total. Terus pendapatan Anda berapa? Terus dikurangkan. Itu akan ketemu rata-rata. Nah, dari situ kalau sudah ketemu rata-rata, apakah plus, apakah minus? Ini untuk yang standar-standar saja. Belum lagi memenuhi keinginanmu. Misalkan kamu jalan-jalan ono cilok, waduh tuku cilok. Nggak kerasa 5.000, 10.000. Tapi kalau itu katakanlah dalam satu bulan Anda katakanlah 10 sampai 20 kali. Ya wis piro. Belum lagi kalau Anda merokok ya. Rokok pada mahal. Ketika Anda merokok ya, pengeluarannya pasti kan mengeluarkan juga. Ya. Nah, coba dievaluasi seperti itu. Anda juga bisa Anda evaluasi dari Anda hasilkan ya. Dari mana sumber pendapatan Anda? Apakah ada keberkahan? Atau jangan-jangan Anda dapatkan dari sesuatu yang tidak halal misalkan. Itu juga bisa berpengaruh gitu. Cepat habis. Misalkan Anda bergerak di bidang riba, perbankan koperasi misalkan. Itu riba. Itu juga akan cepat habis. Walaupun Anda dapat banyak ya cepat habis. Nah, ini salah satu contoh. Ya.
Kalau itu sudah Anda periksa, oh pendapatan saya ini bersih. Ya. Pengeluarannya juga bisa terkendali. Tapi masih berkurang, masih lenyap. Zakatnya apakah sudah Anda keluarkan? Setiap bulan dari penghasilan Anda itu 2,5% untuk zakat. Apakah sudah Anda keluarkan? Bisa jadi itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa kok pendapatan Anda itu menguap. Kalau semua itu sudah Anda lakukan, kuncinya cuma satu. Kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu dan kebutuhanmu. Ya, keinginanmu itu macam-macam. Pingin tuku rokok, pingin tuku cilok, pingin. Kebutuhan itu yang standar. Makan yang standar, yang sesuai dengan pendapatanmu. Itu kebutuhan. Anda memaksakan kebutuhan, misalkan pendapatanmu hanya bisa untuk makan tahu tempe, tapi Anda paksa untuk makan ayam, makan daging, ya pasti minus. Ya, dari sini saya ajak Anda untuk berpikir itu. Ya, itulah yang membuat uangmu itu cepat habis, cepat lenyap. Ya terutama itu tadi ya. Kurang apa ya? Kurang ada catatan ya. Kita tidak punya catatan itu. Kadang kita itu semakin loss itu kita tidak punya catatan. Tapi kalau Anda punya catatan misalkan ya, saya ambil uang 1 juta. Ya kayak kemarin itu saya ambil uang itu 700. Ya tak buat bayar-bayar, tak buat beli macam-macam, tinggal 600. Nanti saya bayar pajak ini 120. Nah, uang 700 itu kayak harus beda dengan zaman dahulu, beda. Ya, nah, itulah teman-teman. Terus solusinya bagaimana? Solusinya Anda kudu pinter. Anda harus punya pendapatan lain. Satu itu. Kedua, spiritual Anda harus Anda bangkitkan. Supaya Anda terbiasa untuk berlaku prihatin. Supaya Anda terbiasa hidup sederhana. Ketika Anda hidup sederhana, otomatis Anda akan punya banyak celengan. Sehingga tidak minus. Itu yang perlu Anda terapkan. Itu yang perlu Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.